Hai, selamat datang di Biblians. Kemarin aku ada nonton video dari Ahmed Didat, salah seorang sarjana atau scholar Islam yang diakui. Dan di video itu dia bahas soal Tuhan yang gak bisa mati. Coba teman-teman tonton dulu video ini. So, this Christian missionary got stuck into an Arab sheikh, preaching to him that you're wasting your time, ya sheikh. Pray 5 times a day, up and down, up and down. You fast for 1 whole month, and you straitjacket your life. You don't drink, you don't gamble, you don't eat the pig, and on and on. Allah is not hungry for that. You want salvation? You believe that He sent His Son into the world, and He died for your sins, and salvation is yours. God Almighty, He came down to earth, and He died for your sins. Believe and be saved. So the minister comes along and whispers something in the races, in the chief's ears. And the chief began to cry. So the priest wants to know what's wrong, what has happened. So he said, I just got the sad news that Akhi Jibreel alayhi salam, the archangel Gabriel, he died. So the priest says, you fool, angels don't die. So the Arab sheikh says, and you fool, you telling me that God died? Nah, jadi kesimpulannya di video itu dia bilang malaikat gak bisa mati. Dari cerita itu dia bilang malaikat gak bisa mati. Nah, Tuhan juga, apalagi Tuhan gak bisa mati. Nah, dari situ dia mau menarik soal Yesus. Yesus itu mati, jadi dia gak mungkin Tuhan gitu. Jadi bagi Islam ini adalah salah satu argumen paling kuat untuk menolak ketuhanan Yesus. Kalau mau dibuat jadi premis, kira-kira seperti ini. Premis 1, Tuhan gak bisa mati atau nggak mungkin mati. Premis 2, Yesus mati disalib. Konklusi, Yesus bukan atau Yesus nggak mungkin Tuhan. Jadi itu silogisme yang mereka sangat pegang untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa mati. Ya, kita orang Kristen, amin untuk itu juga. Tuhan nggak bisa, nggak mungkin, nggak akan mati. God is not dead. Dan Yesus, fakta sejarah mengatakan Yesus mati. Walaupun sebenarnya dalam Quran Yesus itu Yesus itu nggak pernah mati. Tapi oke, dalam Kristen dan sejarah fix Yesus itu mati disalib. Maka Yesus berdasarkan kesimpulan itu dan berdasarkan cerita Ahmed Didat tadi, maka Yesus can be God. Yesus nggak mungkin Tuhan. Nah, gimana teman-teman kita menanggapi kalau ada yang berkata atau menanyakan atau berargumen seperti ini kepada kita? Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Memang seperti banyak yang sudah berargumen begitu, atau bahkan yang parahnya mengejek, menjelekkan, Tuhan kok mati disalib, bla 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 dan sebagainya. Gimana respon kita sebagai orang Kristen untuk hal seperti ini? Seperti Ahmed Didat tadi. Oke, yang pertama harus kita perhatikan. Kalau ada yang berargumen begitu atau menanya begitu atau bahkan mengejek begitu, kita bisa bilang, misalnya aku akan bilang, oke, apakah Ahmed Didat dia sudah meninggal, dia itu mendiang Ahmed Didat? Apakah setelah dia mati? Atau apakah setelah manusia mati, setelah semua orang mati, setelah orang yang tidak percaya Yesus ini pun mati, apakah selesai begitu aja? Gak ada apa-apa lagi? Gak ada next life, afterlife, gak ada akhirat, gak ada surga neraka, lenyap, sama sekali musnah binasa, gak ada lagi cerita sama sekali. Apakah begitu? Kalau begitu berarti kalian orang-orang yang mengatakan seperti itu, kalian adalah orang ateis. Selamat, kalian jadi orang ateis, jadi orang yang materialis, ateis materialis, yang tidak percaya hal-hal metafisik, supranatural, yang hanya percaya hal-hal fisik, hal-hal materi di dunia yang kasat mata ini. Karena orang ateis, orang materialis, begitu. Mereka nggak percaya ada kehidupan berikutnya. Habis mati ya lenyap, selesai. Nah, apakah begitu? Apakah kalian, apakah Ahmed Didat yang sudah meninggal, apakah dia lenyap? Berdasarkan kalian, berdasarkan teman-teman yang Islam ini, apakah memang begitu? Tentu mereka akan menjawab, enggak. Ada kehidupan setelah ini. Ada, kami bisa masuk surga atau masuk neraka. Intinya adalah akhirat, kehidupan setelah di dunia ini. Lalu aku akan bilang, loh, tapi kan sudah mati.
mati ya berarti mati dong. Gak ada lagi kan, udah mati, udah dikubur, udah selesai. Lalu mereka akan jawab, ya itu kan yang mati hanya fisik kami, hanya badan kami, jasmani kami ini. Tapi kami itu ada jiwa, diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan, ada roh. Nah itu yang nanti masuk surga atau masuk neraka. Bagi kami pasti masuk surga. Tentu mereka akan jawab begitu. Tidak. Yang mati itu dagingnya, fisiknya, jasmaninya. Tapi roh kami, jiwa kami ada di akhirat nanti. Tetap hidup, tetap ada di kehidupan berikutnya. Nah, mungkin teman-teman dari jawaban itu, dan pasti akan jawab seperti itu. Mereka akan jawab, siapapun akan jawab seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dengan jawaban itu sudah dapat mengerti arahnya ini kemana. Arah jawaban kita, arah respon kita, responku. Nah, kalau begitu, kalau Anda saja manusia biasa, Ahmed Didat, mendiang Ahmed Didat, Anda manusia biasa, sudah mati, sudah fisiknya habis, lenyap dimakan cacing-cacing dan habis, gak ada lagi fisiknya, tapi masih ada, masih hidup. Itu nanti ada kehidupan akhirat, afterlife, entah neraka, entah surga atau apapun. Kalau kita manusia biasa begitu, lantas kenapa terlalu mempermasalahkan kematian dari Yesus Kristus? Ya, dia mati, ya fisiknya doang yang mati. Dia itu sudah ada sebelum jadi manusia. Sebelum fisiknya di bumi ini, dia sudah eksis, dia sudah hidup, dia sudah punya kehendak. By the way, itu udah aku bahas di video yang sebelumnya, video barusan. Klik link di kolom deskripsi kalau belum nonton teman-teman, oke? Nah, jadi Yesus yang notabene yang sudah ada sebelum jadi manusia. Bayangkan, sebelum jadi manusia di bumi aja dia sudah ada. Dia bilang sebelum Abraham, sebelum semesta ada, dia sudah ada. Bersama dengan Bapa. Sudah ada. Lah, lantas pas dia jadi manusia, lalu dia mati disalib, manusianya dagingnya mati. Lantas kenapa harus heran? Dia yang sudah ada sebelum jadi manusia, pas manusianya mati, kenapa harus heran? Dia tetap ada. Karena dia sudah ada bahkan sebelum jadi manusia. Dia tidak butuh tubuh manusianya untuk eksis. Dia sudah eksis sebelum tubuh manusianya. Dan setelah tubuh manusianya mati, ya dia tetap eksis. Itu sangat penting untuk dilihat. Itu dengan logika sederhana yang sama. Kita aja manusia biasa yang sebelum di bumi ini kita belum eksis. Setelah kita mati, masih ada yang kita masih eksis, kita masih hidup secara basically, kita masih hidup. Itu memang daging kita nggak hidup lagi, tapi roh kita, jiwa kita. Begitu toh dalam ajaran Islam juga begitu. Ahmed Didat juga begitu. Nah, apalagi Yesus. Jangan terlalu mempermasalahkan kematian Yesus, karena dia menjadi manusia, dia mengambil diri rupa hamba, mengosongkan diri jadi manusia, maka atribut manusia harus ada sama dia, yaitu bisa mati salah satunya yang paling mutlak dari manusia. Maka dia bisa mati. Tapi jangan pertanyakan, loh kok Tuhan mati? No, Tuhan nggak mati. Karena kalau kita pakai argumen begitu, Tuhan mati, maka sebelum Yesus jadi manusia, dia itu nggak ada. Seperti kita. Tapi tidak, dia sudah ada sebelum jadi manusia. Maka setelah manusianya pun mati, katakanlah mati dan nggak bangkit lagi, walaupun sebenarnya bangkit dari ketiga, memang matilah bilang, ya dia tetap ada. Jadi bukan Tuhan yang mati. Divinity, deity of Jesus, keilahian Yesus itu enggak bergantung pada tubuh manusianya. Karena sebelum tubuh manusia, ulangi berkali-kali, dia sudah ada. Sebelum jadi manusia, dalam tubuh manusia dia sudah ada. Jadi saat itu mati, what's the matter with that? No problem. Dia tetap ada. Oke, seandainya penjelasan begitu masih gak cukup, kita punya penjelasan berikutnya. Aku punya penjelasan berikutnya. Kalau masih ngotot, tetap aja Tuhan mati. Yesus itu bukan Tuhan karena dia mati, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan gak bisa mati, bla bla bla. Oke, sekarang gini. Dalam Islam, bagi teman-teman Islam, silakan kalian jawab, atau silakan teman-teman Kristen tanya ke yang Islam. Apakah kamu percaya Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan? Tentu mereka akan menjawab, ya, percaya. Itu memang Al-Quran itu firman Allah. Nah, sekarang begini, bisakah firman Allah dihancurkan, dimusnahkan, dilenyapkan sama sekali? Bisakah ditiadakan? Pasti 100% yang Islam akan menjawab, gak bisa. Firman Allah itu bersama dengan Allah, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa hancur, tidak bisa lenyap. Nah, sekarang aku tanya begini, ini ada Al-Quran, di rumah kalian mungkin ada juga Al-Quran. Aku punya Al-Quran 1. Ini, kalau seandainya aku mau merobek ini, membakar ini, menghancurkan ini, bisakah ini lenyap?
Bisa, tentu bisa. Dan seperti yang viral kemarin di Swedia, ada viral orang-orang membakar Al-Quran semua. Itu semua Al-Quran itu lenyap menjadi abu, habis. Nah kalau kalian bilang ini firman Allah, maka bisakah aku bilang berarti firman Allah sudah lenyap, sudah hancur, sudah binasa? Bisa aku bilang begitu? Seandainya ini dibakar lalu lenyap semua, berarti aku ambil kesimpulan firman Allah habis, lenyap, musnah, nggak ada lagi. Ada yang terima hal itu? Kenapa? Kalau ini firman Allah, ini bisa dimusnahkan, bisa dilenyapkan, bisa dibakar, bisa dihancurkan sampai habis jadi debu, jadi abu. Kenapa? Tapi ini firman Allah. Ya pasti akan dijawab begini, alah kau ini masa itu aja nggak paham. Itu kan firman Allah yang sudah dimasukkan dalam kertas, dimasukkan dalam buku, ditulis, diprint, terdiri dari tinta, kertas, jadi buku. Dan yang dihancurkan yaitu hanya kertasnya, hanya bukunya, hanya tintanya, hanya tulisannya. Tapi firman Allah yang sebenarnya tidak musnah, itu ada, tetap terjaga. Intinya ini yang hancur ini cuma bukunya, kertasnya. Masa itu aja nggak paham? Beda dong. Bukan berarti firman Allah hancur kalau ini dibakar. Dan I knew it. Aku sudah tahu pasti jawabannya begitu. Bukan firman Allah yang lenyap, yang hancur. Itu tetap ada. Tapi ini hanya bukunya, karena firman Allah sudah dimasukkan dalam buku fisik, dalam dunia fisik ini, yaitu dalam bentuk buku, tinta, tulisan, kertas, jadi buku, jadi kitab. Maka kalau ini dibakar bisa, tapi nggak bisa kita bilang firman Allah lenyap, karena ini hanya yang di dalam dunia fisik yang lenyap, dalam dunia fisik, dalam bentuk buku yang lenyap, yang terbakar, yang musnah. Tapi firman Allah tetap ada. Aku tahu jawabannya akan begitu. Jadi logika yang sama, kalau bisa jawab begitu, kenapa saat Yesus mati kalian harus bilang Tuhan mati, Tuhan mati? Sudah berkali-kali dijelaskan bukan Tuhan yang mati. Tuhan tetap ada, sebelum jadi manusia dia sudah ada, Yesus ada. Setelah mati ya dia tetap ada, setelah fisiknya mati. Itu hanya fisiknya, karena dia mengambil bentuk manusia di bumi materi, bumi fana, bumi fisik ini. Kenapa harus terus dibilang Yesus mati, Tuhan mati, Tuhan mati, Tuhan kok mati? Berarti Yesus bukan Tuhan. Dengan logika yang sama, the same logic. Aku bisa bilang, ini bisa dibakar. Katanya firman Allah, kok bisa dibakar, kok bisa hancur, kok bisa lenyap, kok bisa musnah? Berarti Al-Quran bukan firman Allah. Gimana kalau aku bilang begitu? Pasti aku akan kena pasal penistaan agama kalau aku bilang Al-Quran bukan firman Allah. Hanya karena dia bisa dibakar, bisa musnah, bisa lenyap, bisa jadi abu, dihancurkan. Tapi dengan logika yang sama loh. Kalian bilang Tuhan, Yesus kok mati, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan gak bisa mati. Ya aku juga bisa bilang, kami juga bisa bilang, ini katanya firman Allah, tapi kok bisa dibakar, bisa dihancurkan? Berarti ini bukan firman Allah. Karena firman Allah gak bisa dimusnahkan. Ini bisa dimusnahkan, berarti Al-Quran bukan firman Allah. Tapi sekali lagi, kalian gak akan terima dan kalian akan bilang penistaan agama. Kalian akan bilang bodoh banget. Itu kan fisik, buku fisik, ya bisa hancur dong loh. Ya sudah, sama. Sama juga. Yesus itu mengambil rupa fisik manusia, ya bisa mati dong. Apalagi gitu. Logiknya sama loh. Coba think about that again. Ya, yang suka mengejek, merendahkan Tuhan mati, Yesus matilah, apalah masa Tuhan mati. Masa firman Allah bisa dibakar? Berarti Allah musnah dong. Firman Allah musnah dong. Same logic teman-teman, same logic. Oke. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan kok mati, Yesus kok mati, berarti dia bukan Tuhan. Teman-teman Kristen, kita bisa jawab dengan, kita bisa merespon seperti ini. Kuharap kalian terberkati teman-teman. Dan kurasa itu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Oke? Dan seperti biasa, bye.